Hal ini tentunya sangat bermanfaat ya, seperti kita bisa merencanakan jangka pendek dan juga jangka panjang dari suatu usaha. Mungkin kalau untuk teman-teman akuntansi lebih ke green accounting, green economy, green circular, itu bisa kita terapkan dalam suatu produk inovasi. Oke, tentunya untuk analisis, banyak sekali analisis yang bisa kita lakukan ya Kak. Misal analisis SWOT, nah di analisis kompetisi-kompetisi ini tentunya dapat menjalin relasi dengan teman-teman dari universitas lain. Dan untuk mendapatkan informasi ini, saya biasanya mencari di sumber media sosial. Ya, yang paling penting itu manajemen waktu ya. Bagaimanapun manajemen waktu ini sangat penting ya untuk diterapkan dalam setiap individu. Apapun, kita harus terus mencoba meskipun itu berpeluang untuk gagal. Selamat datang di podcast Laboratorium Akuntansi FEBUM. Perkenalkan, nama aku Erva Yunita yang akan menemani teman-teman untuk diskusi dan ngobrol bareng di episode kali ini. Nah, episode ini akan membahas mengenai strategi, tantangan, dan tips dalam mengikuti business plan competition. Nah, tentunya aku nggak akan ngobrol sendiri karena aku sudah didampingi oleh narasumber yang memiliki pengalaman yang banyak nih teman-teman, sudah mengikuti banyak sekali perlombaan baik di internal maupun di tingkat nasional. Langsung saja kita sambut dan kita sapa bersama. Selamat pagi Kak Fatkur. Selamat pagi Kak Erva. Bagaimana nih Kak kabarnya? Kabar baik, untuk Kak Erva sendiri? Alhamdulillah baik nih Kak. Untuk kesibukan Kak Fatkur sendiri selain berkuliah apa nih Kak? Untuk kesibukan saya ini lebih ke mengeksplor diri sih Kak, maksudnya lebih belajar banyak hal dan tidak terbatas di akuntansi aja, seperti itu Kak. Oke, karena kan sudah disinggung ya Kak di awal mengenai business plan competition. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail mengenai apa sih Kak sebenarnya business plan competition itu sendiri? Jadi business plan competition merupakan suatu kompetisi bisnis di mana dalam kompetisi bisnis tersebut kita belajar mengenai dunia usaha. Dalam perencanaan bisnis tersebut terdapat komponen-komponen yang ada seperti deskripsi perusahaan, kemudian proyeksi keuangan, strategi pemasaran yang dapat dilakukan, dan masih banyak lainnya seperti itu Kak. Oke, kemudian nih Kak, seberapa penting sih sebenarnya business plan itu dalam dunia bisnis dan kompetisi? Tentunya sangat penting ya Kak, dikarenakan dalam suatu business plan tersebut kita bisa merencanakan mulai dari jangka pendek dan juga jangka panjang dari suatu usaha yang kita rencanakan, dan juga pada business plan tersebut kita bisa memproyeksikan mulai dari keuangan, proyeksi penjualan, proyeksi perhitungan yang ada, kemudian strategi pemasaran, dan juga strategi lain seperti analisis dan juga lain sebagainya, seperti itu Kak. Oke Kak Fatkur, jadi dalam sebuah business plan itu sendiri kan pastinya diawali dari sebuah ide. Nah, bagaimana nih Kak cara membuat atau menentukan sebuah ide yang baik dan efektif dalam sebuah business plan? Untuk mendapatkan ide yang baik, tentunya kita bisa mencari sumber-sumber referensi. Kita juga bisa mencari produk yang lagi booming. Tetapi untuk produk yang booming ini kita bisa mencari juga untuk beberapa kelemahan misalnya yang ada dalam suatu produk, untuk kita kembangkan, kita inovasikan untuk memperbaiki dari permasalahan yang ada dalam produk tersebut. Seperti itu Kak. Oke, jadi kita melakukan riset terlebih dahulu, kemudian mencari kebaruan gitu ya Kak ya? Betul sekali. Oke nih Kak, terus kalau kategori atau tema dalam sebuah perlombaan bisnis plan itu secara generalnya itu seperti apa saja sih Kak? Untuk secara generalnya itu biasanya yang berkaitan dengan SDGs Kak. Jadi terkait dengan Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan dari dunia seperti Kak. Jadi untuk beberapa subtema yang ada itu seperti pendidikan, kemudian teknologi, sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Dan juga ada banyak-banyak tema itu juga tergantung dari si pihak penyelenggara seperti itu Kak. Oh, jadi ada banyak ya Kak ya yang bisa diikuti khususnya juga untuk teman-teman mahasiswa akuntansi. Oke Kak, aku mau tanya lagi nih Kak. Dalam bisnis plan itu kan pasti ada struktur, komponen, atau kerangka. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Fatkur apa aja sih Kak komponen yang harus ada dalam sebuah bisnis plan? Untuk komponen yang harus ada pada bisnis plan itu seperti ringkasan eksekutif. Nah, ringkasan eksekutif ini berada di awal Kak. Jadi menceritakan secara keseluruhan daripada isi dari proposal bisnis tadi. Nah, kemudian juga terdapat deskripsi perusahaan seperti visi misi, kemudian tujuan, manfaat, dan juga lain sebagainya. Kemudian terdapat mulai dari strategi pemasaran,
dan juga strategi lain yang dapat diterapkan di bisnis plan tersebut. Kita juga bisa memproyeksikan keuangan mulai dari perhitungan BEP, kemudian perhitungan payback period, kemudian perhitungan investasi dan juga lain sebagainya yang dapat menunjang dari proposal bisnis tersebut. Selain itu, dalam proposal bisnis juga bisa berisikan mengenai analisis-analisis seperti analisis SWOT, analisis pastel, analisis STP, analisis Samsung, dan juga analisis lainnya seperti itu, Pak. Oke Kak, mungkin menyambung dari komponen dan struktur bisnis plan tadi, ada kemungkinan nggak sih Kak dalam struktur itu tergantung atau mengikuti dari si penyelenggara kompetisi? Beberapa kali ada ketentuan ya, jadi bisnis plan ini sebisa mungkin kita harus tetap untuk patuh administratif. Jadi apabila si penyelenggara ini sudah menetapkan kerangka, maka harus kita mengetahuinya. Apabila ada tambahan, kita juga bisa menambahkan seperti analisis pemasaran mandiri yang telah kita kembangkan sendiri, seperti itu Kak. Oke, menyambung lagi mengenai riset yang di awal tadi sudah dibahas, mengenai riset pasar. Nah, dari Kak Fatkur sendiri, bagaimana cara untuk melakukan riset pasar yang efektif dalam membuat suatu bisnis plan? Untuk melakukan riset pasar yang efektif yaitu dengan cara mengidentifikasi pasar. Jadi suatu produk itu apakah dibutuhkan oleh konsumen ataukah produk itu hanya produk inovasi tapi konsumen tidak butuh. Nah, sebisa mungkin kita harus mencari produk kompetitif lain, misal terdapat kekurangan dalam produk tersebut. Nah, dalam produk tersebut bisa kita kembangkan solusi yang kita tawarkan untuk menjadi sebuah produk atau jasa yang kita tawarkan kepada konsumen. Oke, kalau misal ya Kak ya, kita meriset pasarnya itu bukan dari konsumen, tapi kita melihatnya dari sebuah masalah, lalu kita kembangkan suatu produk baru. Nah, itu apakah juga bisa menjadi sebuah ide juga Kak? Tentunya, jadi banyak hal untuk kita mendapatkan ide, salah satunya dari kita riset pasar, kita mencari kebutuhan, bahkan kita bisa wawancara langsung, kita juga bisa share kuesioner, dan juga analisis-analisis tentunya, seperti itu Kak. Oke, kalau aku mau tanya tentang pengalaman Kak Fatkur selama semester berapa nih Kak tadi? Semester 6 Kak. Semester 6. Selama 6 semester di UM ini ada banyak sekali tentunya kompetisi yang diikuti. Boleh di-share ke teman-teman apa aja lomba-lomba yang pernah diikuti? Kemudian Kak Fatkur ini juga pernah mengikuti PKM ya Kak ya? Dan mungkin bisa di-share juga ke pengalamannya. Untuk pengalaman mungkin lebih ke aku jawab secara general aja ya Kak. Jadi tentunya banyak manfaat dari pengalaman tersebut. Kita bisa mengeksplor banyak hal. Kita juga bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi. Kita bisa berinteraksi dengan orang lain yang tentunya bisa menambah networking dengan teman kita. Kita juga bisa berkenalan dengan mahasiswa dari universitas lain. Kita bisa jalan-jalan dan juga tentunya kita bisa dapat hadiah seperti itu Kak. Oke, kalau kita tarik lagi nih Kak ke belakang mengenai bisnis plan tadi, kita back to topik. Nah, untuk tadi kan sudah dijelaskan riset pasar, kemudian yang lain sebagainya. Nah, kalau misalnya dari usaha atau produk di bisnis plan yang sudah kita buat ini, bagaimana cara menentukan strategi pemasaran dan juga menganalisis kekurangan atau kelebihan dari produk kita ini agar bisa stay di market yang kita inginkan? Oke, untuk strategi pemasaran, kita bisa menentukan berdasarkan produk atau jasa yang telah kita tawarkan. Misal produk atau jasa ini berupa produk yang ramah lingkungan. Kita bisa menerapkan strategi seperti social green marketing maupun marketing lain yang berkaitan dengan ekonomi hijau atau ekonomi sirkular seperti itu Kak. Dan juga untuk mencari kelemahan dan juga mengenai keunggulan, kita bisa menggunakan analisis SWOT Kak. Jadi dalam analisis SWOT itu kita bisa mengidentifikasi produk atau jasa yang telah kita kembangkan seperti keunggulan, kemudian kelemahan yang bisa kita perbaiki, kemudian terdapat peluang yang bisa kita manfaatkan dan juga terdapat tantangan yang bisa kita antisipasi seperti itu Kak. Oke Kak, jadi ada banyak sekali ya yang harus diperhatikan dalam menyusun sebuah bisnis plan. Oke, kalau dari kompetisi yang sudah Kak Fatkur ikuti tadi, itu Kak Fatkur sendiri atau ada teman yang menjadi satu tim atau gimana Kak? Oke, ada kalanya saya ikut secara individu dan juga untuk seringnya itu bersama tim seperti itu Kak. Nah, kita bertanya lagi nih Kak.
Karena kan tadi sudah disebutkan bersama dengan tim. Nah, bagaimana Kak Fatkur ini membangun chemistry dan juga membuat tim itu solid untuk mengikuti sebuah perlombaan dan kompetisi? Untuk awalnya tentunya kita mencari partner yang sama-sama mau ya Kak. Jadi sebisa mungkin kan dalam suatu tim pasti ada perbedaan pendapat, kemudian argumen-argumen yang mungkin menjadi suatu tantangan tersendiri itu bisa kita lakukan dengan cara misal di sela-sela mengerjakan itu kita bercanda sedikit seperti itu Kak. Jadi nggak melulu tentang mengerjakan. Jadi dengan chemistry, dengan hubungan itu tentunya mendapatkan bisa memunculkan tim yang solid seperti itu Kak. Kalau membahas mengenai tantangan dalam tim nih Kak, untuk mengantisipasi hal tersebut misalnya dari egonya masing-masing anak, masing-masing tim, terus juga dari banyaknya argumen, nah menyelesaikan hal tersebut itu seperti apa biasanya Kak Fatkur? Tentunya wajar ya kalau kita berpartner dengan orang lain pasti ada perbedaan pendapat, argumentasi dan yang penting untuk bagaimana kita menyikapinya. Jadi kita tidak boleh mengedepankan ego sendiri. Jadi kita harus mendengarkan satu sama lain. Dengan mendengar tersebut maka kemungkinan untuk terjadi konflik itu tidak terlalu bisa lebih di. Oke Kak Fatkur, ini aku ada pertanyaan lagi untuk Kak Fatkur. Nah, dalam mengikuti perlombaan itu kan pastinya ada naik turunnya nih Kak. Nah, gimana Kak Fatkur ini menjaga konsistensi, menjaga mood juga? Itu ada kalanya kayak sedih, malas, kemudian mungkin lagi break dan lain sebagainya. Nah, itu gimana cara menjaga mood swing agar tidak mencampur aduk ke dalam akademik Kak Fatkur? Oke, tentunya dengan manajemen waktu yang baik ya, karena kan manajemen waktu itu merupakan suatu hal soft skill yang harus dimiliki oleh setiap individu, Kak. Kemudian kita juga harus didapat dukungan dari orang tua juga, kemudian dengan partner yang sangat suportif, dan juga untuk mengantisipasi mood tadi kita harus kembali ke awal tujuan kita. Apa sih tujuan kita? Kenapa harus kita melakukan hal ini? Dan juga lain sebagainya seperti itu, Pak. Oke, wah itu tadi ya teman-teman, mungkin bisa dicatat dan disimak dengan baik-baik apa saja yang sudah disampaikan oleh Kak Fatkur, baik dari pengalaman dan juga tips dan triknya. Oke, sebagai pertanyaan penutup, mungkin Kak Fatkur bisa memberikan closing statement dan juga tips dan trik bagi teman-teman mahasiswa akuntansi dan juga yang ada di UM tentang mengikuti kompetisi yang baik dan yang benar. Seperti apa? Oke, ada tips dan triknya dulu ya Kak. Jadi teman-teman harus semangat. Yang penting kita ada niatan untuk terus melakukan sebuah kegiatan. Nah, untuk closing statement-nya itu dengan kita jangan menyia-nyiakan peluang yang ada. Jadi manfaatkan peluang yang dimiliki oleh kita. Apabila teman-teman ini mengambil peluang tersebut dan juga melakukan, otomatis kita ada dua kemungkinan, yaitu berhasil dan belum berhasil. Kalau kita tidak melakukan dari suatu peluang tersebut, tentunya sudah pasti kalau kita akan gagal, seperti itu Kak. Wah, seru sekali ya perbincangan kita kali ini. Nggak terasa kita udah harus berpisah dengan narasumber dan mengakhiri diskusi bincang dengan kita hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Fatkur karena telah meluangkan waktunya untuk datang di Lab Podcast Akuntansi FEB UM. Semoga diskusi kita hari ini dapat menjadi motivasi bagi teman-teman yang sedang atau ingin mengikuti perlombaan, baik business plan competition ataupun kompetisi-kompetisi lainnya. Saya Eva Yunita, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.